Sekarang jika Anda terbang ke atau dari Israel hari ini, bersiaplah menghadapi banyak kerepotan. Sebuah aksi mogok kerja mendadak oleh para pekerja Bandara Ben Gurion membuat proses check-in dan penerbangan hampir terhenti total di puncak musim liburan musim panas setelah muncul kemarahan atas kondisi kerja. Sekitar 650 penerbangan dan 107.000 penumpang diperkirakan akan berangkat hari ini. Hari ini adalah hari tersibuk bandara dalam setahun, namun keterlambatan kedatangan dan keberangkatan diperkirakan akan berlangsung selama berjam-jam akibat aksi mogok sementara ini. Para pekerja dan manajemen kini telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan operasional, namun dari yang kami ketahui banyak karyawan yang belum kembali. Itu mungkin sudah berubah saat ini. Namun sekarang bersama kita ada Mark Feldman. Beliau adalah CEO Zion Tours. Beliau akan memberikan informasi terbaru tentang apa yang harus diantisipasi para pelancong. Pertama-tama, saya ingin membahas bagaimana kita bisa sampai pada situasi ini. Tolong jelaskan untuk kami. Kita tahu ada masalah di bandara. Kita tahu ada kekurangan pekerja. Kita sudah mendengar laporan di media dan juga di stasiun Anda tentang orang-orang yang menerima bagasi mereka terlambat atau bagasi mereka tidak muncul. Jadi kita tahu ada masalah kekurangan staf. Yang membuat khawatir adalah Histadrut, serikat pekerja, tidak mengatakan apa yang mereka minta. Apakah mereka meminta kenaikan gaji 20%? Apakah mereka meminta 20% lebih banyak pekerja? Sebaliknya, mereka melakukan mogok liar pada hari tersibuk dalam setahun. Oke? Ini definisi baru dari keberanian yang keterlaluan. Konsumen Israel sudah sangat menderita. Jumlah turis yang datang sudah sangat sedikit, jadi mari kita buat masalah lebih banyak lagi untuk mereka. Mari kita timbulkan kebingungan ini, sehingga orang-orang tidak tahu apakah pesawat mereka akan lepas landas atau bahkan mendarat. Karena selama 90 menit, bandara ditutup. Sekarang, ya operasionalnya sudah berjalan lagi. Dan untuk saat ini, serikat pekerja mengatakan semuanya baik-baik saja. Tapi kita harus tetap skeptis karena kita tidak tahu apa yang mereka minta. Jelas bahwa otoritas bandara Israel tidak tahu masalah mereka sendiri dalam hal tenaga kerja dan tidak membicarakan negosiasi dengan serikat pekerja untuk menambah jumlah pekerja. Ini mungkin hari tersibuk dalam setahun, tapi kita masih di akhir Agustus. Akan semakin sibuk menjelang akhir Agustus. Seperti yang kita semua tahu, hari-hari raya besar Yahudi akan tiba 3 minggu lagi. Benar, menurutku yang benar-benar luar biasa di Israel adalah kenyataan bahwa sebenarnya hanya ada satu bandara internasional utama. Jelas, sekarang ada bandara yang beroperasi di Haifa, tapi dengan jumlah penerbangan yang jauh lebih sedikit. Ada bandara Ramon di selatan, tapi sebagian besar lalu lintas memang melalui Ben Gurion. Jadi ketika kamu melihat sesuatu seperti ini, sebuah pesan yang mengatakan bahwa bandara tidak beroperasi, itu tentu saja menakutkan bagi orang-orang di seluruh negeri. Kamu tahu, mungkin pertanyaan yang ingin saya ajukan kepadamu adalah, menurutmu, berapa lama gangguan seperti ini bisa berlangsung? Saat ini, seperti yang kamu bilang, ada semacam kesepakatan yang sudah ditandatangani, tapi kita belum tahu detailnya. Pertanyaannya bukan apakah gangguan khusus ini akan selesai pada tengah malam nanti, oke? Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika mereka melakukannya lagi pada hari Minggu, atau Senin, atau Rabu, atau Jumat? Karena tidak ada yang membicarakan apa tuntutannya, kita sama sekali tidak tahu apa yang telah dilakukan. Untungnya, kita punya pengadilan tenaga kerja yang kuat, oke? Dan perintah untuk kembali bekerja akan segera dikeluarkan agar para pekerja kembali bekerja. Tapi, kamu akan menghadapi aksi izin sakit massal, di mana para pekerja melapor sakit dan tidak masuk kerja. Kamu akan melihat mereka mengunci tempat parkir, sehingga orang-orang yang memarkir mobilnya tidak bisa keluar. Masih banyak ulah lain yang bisa mereka lakukan. Dan tuntutannya bukan hanya untuk menutupi masalah ini, tapi untuk menangani apa sebenarnya yang diminta serikat pekerja. Dan kita tidak tahu itu. Tidak ada yang melaporkannya. Jadi hari ini masih baik-baik saja. Saya tidak khawatir orang-orang akan sampai ke tujuan mereka sebelum Sabat. Yang tidak bisa saya janjikan kepada siapapun adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Benar. Atau di akhir pekan. Maksud saya pikir banyak orang yang menonton ini, terutama mereka yang mungkin masih terjebak di bandara. Karena Anda tahu, banyak dari kita mengenal seseorang yang sedang berada dalam kekacauan itu sekarang. Apakah akan ada kompensasi untuk orang-orang yang ketinggalan penerbangan, yang mungkin kehilangan satu malam di hotel yang sudah mereka pesan di luar negeri? Kita sudah tahu betapa mahalnya bagi warga Israel untuk terbang keluar dari negara ini sejak dimulainya perang, sejak 7 Oktober. Sayangnya tidak. Tidak ada asuransi perjalanan yang menanggung kejadian di luar kendali manusia atau pemogokan liar. Oke? Jika otoritas bandara digugat, saya yakin mereka akan bisa menolaknya. Apakah akan ada gugatan kelompok terhadap Histadrut? Tidak untuk gangguan singkat selama beberapa jam seperti ini. Jika ini berlangsung selama beberapa hari, maka ya, gugatan akan bermunculan kemana-mana, karena kerugiannya terjadi. Tapi sebagian besar klien saya sendiri berbicara kepada saya sambil menangis, menanyakan kapan mereka bisa berangkat. Tapi sebagian besar dari mereka akan berangkat hari ini. Kami tidak mendengar laporan El Al membatalkan banyak penerbangan, begitu juga Kia maupun Histor Air.
Mulai dari, Anda tahu, jam 2 siang berarti semua penerbangan pagi dan awal siang hari sudah berangkat. Dan penerbangan yang seharusnya mendarat ini, sore ini sudah mendarat. Jadi, ini gangguannya. Tapi ini tidak cukup parah untuk membuat Anda berhak mendapat kompensasi. Ya, kamu tahu, aku harus bilang bahwa bepergian masuk dan keluar Israel belakangan ini benar-benar merepotkan. Kamu tidak pernah tahu apakah kamu bisa keluar, apakah kamu bisa kembali masuk. Itu mahal. Ini hanyalah satu masalah tambahan lagi. Jadi semoga akan ada semacam solusi, ada hikmah di balik semua ini. Dan aku benar-benar berharap semua orang yang terjebak di bandara akhirnya bisa pulang ke rumah. Mark? Akan menyenangkan jika harga-harga bisa turun dalam waktu dekat. Itu juga tentu mungkin saja tidak akan terjadi. Baiklah, dengan demikian sayangnya kita harus mengakhiri acara ini.